Baku apa lagi dengan Steve di podcast Torang Punya. Kalau yang nonton sampai episode sekarang pasti tahu kalau Torang Punya itu Torang angkat hal-hal yang unik yang ada di Manado, di Sulawesi Utara. Nah sekarang ini ada yang unik lagi. Torang punya salah satu pemain bass yang sangat populer di kota Manado. Ini dia, Gigs. Tepuk tangan ulang dong, tepuk tangan ulang. Jadi itu kan tepuk tangan rame orang di studio. Lagu apa tadi itu? Ngambil lagu sendiri atau memang semua formasis tunjung skill? Jamming. Persiapan khusus untuk jamming. Jadi biasanya kalau sebelum jamming memang pemanasan itu dia. Kan? Tapi kenalan kalau kita karena memang masuk juga di atau sudah biasa bergaul dengan orang di Rockman Sulawesi Utara biasa panggil dia Gigs. Cuma kenalkan secara formal karena beliau ini juga selain pemusik juga seorang ASN. Aduh, pangkat tinggi lagi. Boleh kenalan dulu dengan orang penonton podcast. Oke, makasih atas kesempatan. Jadi tapi nama Stephen Wensi Mungkau. Sekarang tanpa gelar SIP MSI. Asik. Memang secara jabatan juga masuk di pemerintahan sebagai Sekretaris Kecamatan Wenang, pemerintah Kota Manado. Tapi sebelumnya juga saya seorang musisi. Sampai sekarang. Mana yang lebih dulu, musisi dulu atau ASN dulu ini? Musisi lebih dulu. Mar gara-gara jadi jadi ASN memang jadi agak lumayan formal tadi ya. Ada perkenalkan. Terima kasih. Tolong boleh ini kasih yang tambah cerita dengan dia, kong dia mau pegang-pegang ini boleh ambil. Mumpung ada yang boleh mau suruh-suruh, makasih. Nanti dia mau bermain ulang, jadi taruh di situ aja dulu. Jadi ini Gigs ini ternyata selain kalau misalnya banyak itu yang viral-viral kan ASN itu ASN cantik, ganteng. Ini ganteng sih. Cuman memang orang mau angkat lebih ke dia sebagai seorang ASN tapi juga seorang pemain musik yang bukan cuma sekedar hobi tapi juga aktif. Aktif toh di masih sering jamming, main manggung-manggung. Iya, sampai saat ini ya puji Tuhan masih tetap main juga. Camat nak marah itu. Pak Bonixnya nak marah ini kalau misalnya sementara ada. Jadi tiap ada apa-apa tetap koordinasi dengan pimpinan. Kalau ada kegiatan menyesuaikan dengan pekerjaan. Dahulukan pekerjaan, setelah itu main musik. Oh begitu ya. Atau kayak Andre yang mau panggil ini. Daripada tarung mau sewa-sewa pemain langsung ambil yang memanfaatkan yang ada ASN di Pemkot Manado. Ini satu hal yang unik sekali karena memang sama yang bilang tadi musisi itu kan biasanya karena kreatif, karena orang kreatif jadi agak susah untuk kemudian masuk di jadi ASN yang ada aturan-aturannya. Itu kan namanya seorang seniman. Seniman itu biasanya memang out of the box untuk pemikiran-pemikirannya. Ini bagaimana ini Gigs ini seorang seniman tapi juga bisa aktif sebagai seorang ASN. Oke, makasih. Jadi sebenarnya ini merupakan tantangan besar dalam tapi pribadi. Mungkin secara berbagi pengalaman. Sebelumnya memang basic sekolah juga, sekolah di pemerintahan juga. SIP. Iya. Jadi sementara kuliah, main musik. Dari sebelum kuliah sih. Siapa yang ada goda ini sampai ada ilmu pemerintahan kuliah kong panggil-panggil bermain musik. Mungkin salah satu kecintaan dengar lagu. Di zaman itu kan dulu juga ada musik-musik kampus biar orang masih SMA. Oh iya banyak event-event kampus Kang. Itu yang menginfluence kan. Artinya orang juga terbawa di situ. Oh, ini lihat orang yang main musik juga asik ini dia. Jadi populer. Itu cewek-cewek pasti di bawah Haga. Jadi sambil kuliah ada yang Bapak panggil kan? Sambil sekolah dulu dari SMA belajar. Belajar sih otodidak. Pas kuliah juga sudah lanjut naik festival. Kebetulan bikin grup dengan teman-teman musik. Oh, nanti orang mau bahas ini grup. Mari apa pilih bermain bass? Memang suka main bass. Kan orang biasa dulu gitar ini bass paling belakang, Bro. Ada DP sejarah. Jadi waktu pertama kita startnya gitar. Main gitar cuma waktu itu ya mohon maaf waktu dulu kan masih sekolah kumpul doi mau beli gitar belum ada pinjam tamang. Akhirnya waktu kita belajar gitar SMP mungkin waktu itu tamang kebetulan orang luar tapi guru orang Bali.
bikin band pertama, band yang ya, di lorong dulu main gitar. Apa DP nama band masih ingat enggak sih? Biasa tetap yang di lorong tetap so ada DP nama. Waktu itu kebetulan orang bikin nama band cuma nama lorong waktu itu. Kebetulan kita tinggal di Jalan Seak, jadi menyesuaikan nama di sana dan Seak band kan. boleh dikata semacam begitu, terus lupa lagi. Oh iya. Waktu itu orang 3 orang masih waktu itu. Belum naik festival. Akhirnya 3 orang satu lorong semua berarti Jerman. satu lorong. Kebetulan yang tabang satu pendatang dia tumpi guru gitar. Pas so serius itu SMA itu bikin band betul-betul. SMA sampai kuliah. Maka tamang yang 2 gitaris ini, dorang lebih dulu beli gitar. Oh kasihan kan. Jadi dorang sarankan sudah anak beli bass ju. Kita sebenarnya terima, kita pikir kita dari gitaris, masa orang mau jadi 3 gitar, mau suruh bermain bass. Kita pertama nih mau, cuma lantaran ya kita peduli akan tamang trompe band ini dengan berat hati, tapi doi yang kita kumpul, kita beli bass di waktu dulu ada tuh toko musik yang sudah lumayan lama apa bilang jadi dari sini, apa? daerah Santo Yosef. Oh itu pergi berjalan kaki kumpul doi pas-pas le. Dengan berat hati kita beli bass. Karena kita pikir mau belajar apa ini bass ini. Jadi yang kita main bass ini, yang teknik gitar tuangkan di bass. Oh. Gitu. Maka terbentuk band, kita sudah jadi pemain bass, dorang 2 yang main gitar. Gitu. Agak curang kan dorang 2, masa dorang 2 yang masuk pindah ya. Nasib ya, tapi kalau misalnya mungkin ini tetap di gitar, nah mungkin sampai sekarang dia tetap berkarya. Itu boleh jadi. Boleh jadi begitu. Nah, tadi perpindahan kalau mau pindah kan itu ada beda enggak sih DP teknik kalau orang bermain gitar? Tadi sempat mesti belajar, bukan belajar lagi sih. DP basic kan ada, cuma kan ada DP beda-beda tuh dari bass dan gitar ini. Pasti. Ada DP sama tapi ada DP beda. Beda itu orang mesti adaptasi lagi karena bermain bass ini identik dengan power jari yang semakin ekstra kuat. Oh, otot-otot jari. Ya. Dan juga kalau di gitar orang memakai teknik picking. Ada dong bilang pakai pick toh, anak sekarang bilang dari dulu le. Kalau di bass orang andalkan fingering kanan. Waduh. Kalau sebagai pemain bass yang kita ini, kita rasa pemain bass sejati pakai ini kata. Jari dan jarang pakai pick. Tapi waktu lalu kita awalnya kita juga pakai pick. Karena masih tak biasa main gitar kan. Teknik yang kita bermain kali orang lagu slow tapi lo bilang apa ini pemain bass bawa isi kayak gitar. Kita lagi ditegur, kalau bermain ikut irama apa semua. Jadi banyak hal yang orang mesti robah. Trompe pola di gitar mau dituangkan ke bass. Itu. Jadi banyak yang perlu diadaptasi. Berarti latihan otot jari berarti awal-awal. Angkat beban. Kalau angkat beban nanti patah nih. Jadi untuk latihan apa yang ada dulu. Kalau dulu orang masih pakai tape. Ya tape begini. Oh ini apa nama? Lebih tua tuh kali. Iyo, setua sekali lebih ini. tua. Tapi intinya masih antik ya. Kaset pita. Oh, jadi yang dulu dong bilang tok tak itu artinya pas bermain dong bilang kalau istilah sekarang kan apa ngulik atau cari lagu ya. Orang dulu harus cari sendiri tuh. Jadi sebalik ulang, sebalik. Kalau sekarang kan supaya pakai digital. Betul. Jadi ini yang gensi yang gensi late gensi banyak mengerti orang tuh susahnya kalau. Kebetulan kita dapat boleh dikata bermusik dari berapa peralihan zaman lah. Ya. Dari tahun 90-an. Dari kaset pita. Dan rasa kaset pita fisiksa bagaimana. Tapi itu yang banyak bentuk orang di kaset pita. Feeling dapat di situ. Karena orang harus cepat untuk menangkap ini pola lagu. Betul. Jadi kalau lain kali orang sudah manja tuh kalau pakai sekarang, nanti sabantar. Apalagi kalau DP kaset pita tagulung, baku cari jo itu kalau sudah tagulung. Kalau DP kaset banyak produksi. Itu. Jadi dari situ kita belajar. Selain itu banyak bergaul juga dengan pemain-pemain bass senior. Dan kalau dulu jarang sekali dapat listen itu pelajaran-pelajaran. Iya. Kalau sekarang kan tinggal cari di Google langsung perlu mau belajar banyak. Sekarang lebih sedap. Dulu orang cuma dengar. Pas kebetulan peralihan mungkin ke VCD yang sudah gambar. Ada jual tapi mahal. Mau tak mau kumpul lagi doi. Itu mungkin sekuliah. Kumpul doi. Pas mau beli, orang beli. Cari tahu ini orang. Siapa yang udah beli ini? Cari tahu. Oh ternyata Pak ini. Datang berdekat bergaul. Babuju supaya apa? Orang mau bawa uni. Oh ternyata kalau bawa uni. Lebih jelas DP pola permainan. Jadi itu orang belajar. Di samping itu belajar ke senior-senior pemain-pemain bass yang ada. Mau di Manado, di Sulut. Orang pergi. Cari belajar, cari tahu.
Di samping orang ikut festival untuk tambah jam terbang, penguasaan sound, baru tentang hal-hal yang di luar dari pelajaran, kebanyakan itu terlatih di atas panggung. Gitu. Jam terbang itu menentukan sekali ya. Jam terbang. Nah kalau Gigs kan memang tadi dia bilang dari beberapa zaman, dari zaman 90-an. Berarti kenal di zaman 90-an awal 2000-an itu band-band di mana tuh banyak sekali toh. Kemudian juga aktif lagi. Ada senior pasti toh. Senior bagaimana itu? Dia waktu itu dia senioritas terutama. Biasa kan kalau senior ya harga tuh anak baru. Anak baru lah ini. Memang kalau berbicara di musik untuk senioritas itu memang ada. Tapi kebanyakan pada saat orang berkolaborasi dalam memainkan musik, itu lain kali mau bilang senior dan junior, orang soalnya bisa membedakan dalam pengertian positif. Dalam arti orang tetap berkolaborasi. Skill sama, karena orang mau main bersama jadi saling mengisi. Karena kan identik main musik ini saling melengkapi. Jadi kalau misalnya ada kalanya pemain drum masih muda. Kita pun sekarang ini bermain ada pemain drum masih muda. Tapi so hebat dia main. Jadi mau tak mau orang juga yang mau bilang senior mungkin secara umur yang lebih dulu masuk di dunia mungkin secara itu orang. Tapi sekarang orang pun untuk orang predikat senior atau apa, orang kalau boleh orang sukikis, artinya orang membaur dengan orang, menciptakan ini suasana band yang nyaman. Jadi identik main band ini kan harus kompak. Nah, jadi harmoni itu. Kita juga bertanya apa nih pemain drum, bagaimana dia pukulan ini? Oh, kita sesuaikan. Mungkin kadang latihan, jari sudah tertinggal. Sibuk di kantor. Sibuk di kantor. Sudah akhirnya orang belajar bersama dengan dia, sharing bersama. Nah, itu mungkin bisa dibikin langgeng dong. Walaupun orang juga ada pemain yang lain menginjak usia, boleh dikatakan usia mau berjalan terus. Senior. Tanpa tong syarat, banyak nih pemain-pemain muda. Mungkin itu yang mungkin orang dekat dengan anak-anak sekarang. Jadi kalau boleh tidak ada batasan secara bermain juga. Tapi intinya attitude. Itu yang utama. Attitude terutama. Kita harus. pernah bercerita dengan ada salah satu musisi nasionalnya itu dia bilang begini, Steve mau sejago apa ngana kalau ngapain attitude besar tetapnya mau berkembang toh. Ya, begitu sih dia bilang Pak kita. Akhirnya dia sekarang berkembang sih dia. Jadi musisi papan atas di Indonesia lah begitu. Attitude kembali. Nah kalau misalnya mau lihat attitude musisi zaman dulu, musisi zaman sekarang apa ada berbeda? Sekarang dengan segala kemudahan yang ada. Kalau mau bilang relatif sih itu yang sekarang dengan dulu. Kalau untuk kelebihan mungkin kita angkat dari kelebihan, ya itulah kalau musisi yang dulu berbagi pengalaman, dorang terbiasa dengan hal-hal yang mungkin di saat itu tidak instan, bukan kita untuk bilang sekarang instan. Ya, lebih berat DP effort dan musik keluar. Jadi itu durasi waktu latihan, baru untuk mentalitas juga terlatih di zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang juga, dorang menguasai teknologi, tapi ada sisi lain juga yang dorang dapat, yang mungkin tidak dimiliki oleh pemain lama. Kita rasa kalau kolaborasi sangat baik ini, faktor ini, lama dan baru. Intinya mencapai permainan yang bagus dalam musik. Orang mau bahas ini terkait dengan kegiatan-kegiatan sekarang. Ini Gigs sekarang kan selain sebagai seorang musisi tadi juga sebagai ASN. Kalau misalnya tadi kalau mau manggung mesti bertanya dulu toh izin dulu Pak atasan. Harus izin. Wajib izin. Ada kesulitan lain enggak sih selain harus minta izin Pak Camat? Kebetulan kita bebas BY. Jadi Pak Camat sangat mengerti dan juga pejabat-pejabat yang lain. Yang penting orang harus mampu utarakan dan sampaikan orang mau bermain dan orang konsisten. Setelah selesai bermain ya orang sekali lagi menyesuaikan dengan tugas pekerjaan yang ada. Artinya pekerjaan sesibuk apapun kita, orang mesti pintar-pintar dan juga orang ambil konsekuensi dalam arti walaupun orang main, orang bekerja mesti kelar. Dimanapun orang berada, orang cek orang pekerjaan. Sekarang kan digital. Nah itu DP zaman sekarang. Yang kelar ini Camat Wenang ini Pak Bonix petinju internasional masalahnya. Petinju internasional. Jadi memang yang penting itu komunikasi. Tapi kalau karena kan otomatis kan Gigs berkeluarga juga ini gimana dong mau bagi-bagi waktu bermusik, berkarir, berkeluarga. Itu. Kalau kita pikir kembali ke teknologi. Jadi kita bikin list. Ada di DP notebook dan atur. Mungkin kalau kita berjalan contoh kita ada inspirasi bikin lagu. Tasu catat lagu ini. Dan kalau bikin judul sendiri walaupun belum bikin DP lagu. Tong atur DP waktu. Sampai di rumah
kita musisi bajalang dulu tapi anak. Oh, tetap Dia cuma quality berputar, time dengan keluarga. Berputar kawasan, tinggal kita jemput tuh dia. Pas di rumah kita sudah tahu no, oh ini jam ini sampai jam begini kita masih boleh mau aktivitas musik. Karena kan kurang banyak eksis di kamar, latihan di kamar. Jadi pakai itu Produksinya Iya. di rumah sama Kang. Baking lagu. Kalau ada mungkin kita baking per hari pertama, kita baking DP intro dulu. Kong jangan lupa paksa. Jadi baking sepanggal, sudah. Nanti besok saya terus. Mungkin DP besok itu lengkap so 3-4 hari, baru dapat inspirasi ulang. Sambung lagi, lanjut lagi. Berbekal aplikasi yang ada untuk recording. Nggak dapat rasa. Jadi. Semua kelar kota ini lagu. Habis itu sampai di kantor, kalau sudah free, dengar ulang. Ada yang perlu dikoreksi atau diperbaiki, bikin ulang. Saya dengar orang juga. Jadi tanpa kita sadar, ternyata kota DP bagus nih teknologi di situ. Kalau zaman dulu saya Memudahkan. pikir begitu. Iya, kalau dulu setengah mati mesti bikin di studio lah. Jadi itu berbagai waktu dan pekerjaan. Di samping itu, kalau kerja sekarang sudah digital, so buka WhatsApp group tuh. Ada yang belum pekerjaan ini diselesaikan, so ada di notebook atau reminder pengingat. Oh ini harus kerjakan ini. Jadi kita bersyukur ada nih teknologi, turun pakai ke arah yang bagus. Sangat-sangat membantu. Oke, baik. Sekarang orang ke DP lagu. Lagu-lagu so ada berapa? So banyak single loh dia. Mungkin belum nonton di YouTube, kasihan. Kita dari dulu so nonton DP karya di YouTube ada. So berapa lagu single? Kita so berapa ya? Sebelum yang satu album. Kalau yang untuk solo tuh sudah gabung dengan solo bass, sebentar aja garap biar cuma bikin dulu. Asik. Sekitar 7 tuh atau lebih. Tapi secara band, kalau band sebanyak. Iya, karena ada banyak juga. Tapi lagu yang kebetulan dulu ada band-band asuh, kita cipta for orang bawakan dulu. Dan juga ada beberapa teman-teman juga yang, ya karena memang dari dulu tuh biba bikin lagu. Jadi itu lumayan sih sampai saat ini ada fokus di instrumen. Jadi selain lagu ciptaan yang pakai vokal, instrumen bass, tapi sementara digarap. Basis sih ya. Basis ini kalau di sini selain bisa bass sebagai bikin lagu, bikin rumah boleh. Bantu bahkan. Aku saya duga. Cari suara kali itu perlu tuh kesehatan. Olahraga tetap produktif sekali ya Anda Bapak ya. Mungkin kita cuma rumah kantor tapi siaran. Nah ini dia, kalau itu dari segi lagu ada. Nanti kalau misalnya mau suka bau uni DP lagu, nanti sebentar dia bilang DP channel apa yang pasti nonton bagus sih dia, karena ada beberapa yang sebagai video klip toh. Ada. Berapa lagu yang sudah ada di video klip? Ada. Kebetulan teman-teman juga yang bantu. Dan kita ada lagu yang kebetulan kita isi semua, DP gitar, DP bass, multi talent. Karena begini, mengingat ini pengalaman tuh dulu dan tapi bukan tapi band-band yang lain. Dan kali so sibuk mau latihan ya tak kumpul. Akhirnya inisiatif sendiri coba diisi semua. Terus bikin lagu, bikin video, jadi mungkin arsip pribadi. Jangan dong, sebaking DP karya sayang kalau misalnya cuma untuk konsumsi pribadi. Kan pasti ada keinginan juga tuh supaya ini bisa dinikmati oleh masyarakat. Berkarya tapi semua serahkan Tuhan yang atur. Amin, luar biasa ya. PNS, bisa main musik. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu paling utama. Dari kita suara hilang. Tepuk tangan untuk dia pagi sini. Nah kalau misalnya sekarang selain pribadi dan band juga ada aktif dengan berapa band. Biasanya sekarang tuh musisi itu selain DP Project itu biasa enggak cuma sekedar 1 atau 2 band. Kadang-kadang ada beberapa band. Berapa band? Kalau di dalam komunitas sendiri terus terang kita bersedia membantu kawan-kawan. Karena ada pemain bass atau pemain gitar. Marso mahal ini bayaran. Antara teman-teman di komunitas, orang masih swadaya. Baku backing jago. Artinya orang baku bantu. Iya. Jadi rockband sendiri ada berapa band? Kurang lebih 10 lebih itu mungkin orang. Kalau band yang paling baru ini ada Wisdom of the King. Juga band rockband yang dalam komunitas. Berarti sekarang lebih banyak lagi kalau project yang band yang Wisdom of the King itu. Iya, kebetulan terbaru udah keluar juga single Wisdom of the King, lagu ciptaan sendiri, lagu ori, kita yang bikin lagu, sama-sama turun garap dengan teman-teman lain. DP aransemen dan lain-lain. Iya. Tepuk tangan, banyak tepuk tangan kasihan ya. So ada DP video klip ada atau boleh dengar di ada di
YouTube di ada. Instagram nih kebetulan eksis di Instagram. Kalau belum ada kok nanti ada model video klip boleh no dia. Gitu. Nah ini kalau misalnya orang bicara terkait dengan band zaman dulu, band zaman sekarang. Karena Gigs ini melalui beberapa zaman tadi dari 90-an awal 2000-an itu kejayaan band-band sebenarnya. Nggak cuma di Manado, di Indonesia, di dunia juga. Jadi waktu itu masih independen banyak. Iya, independen banyak. Nah, kalau misalnya Gigs melihat bagaimana dari perkembangan dari segi musikalitas, dari segi kemudahan memproduksi, kemudahan memperdengarkan kepada orang-orang. Kalau dari tahun 90-an akhir dia masuk tahun 2000, memang di situ kalau dari kita pengamatan nih pribadi, kan di situ banyak major label juga tuh. Jadi kebanyakan untuk para band-band berlomba-lomba juga selain banyak kompetisi, indie label. Jadi sebanyak yang rumah produksi di situ. Jadi banyak band di tahun itu 2000-an awal itu. Studio band di mana-mana waktu itu di mana? Banyak studio band, studio recording meningkat. Kompetisi yang DP hasil itu untuk recording sebanyak. Berbeda mungkin dari sebelumnya. Memang kebanyakan itu orang ya jujur utamakan itu lagu-lagu untuk festival yang agak lebih berbeda dari nuansa tuh. Kalau zaman itu kan kebanyakan mungkin orang bilang ya komersil dong. Dari sisi situ. Memang itu menjamur ini band-band yang ada dari nasional dan juga di Manado. Kita potong sedikit. Betul sebenarnya ini. Jadi kalau misalnya cerita-cerita dengan anak-anak band di DKI terutama di Jawa Barat juga, itu orang kata dulu paling takut kalau The Massive bermain. Sementara orang-orang yang awam kalau dengar lagu The Massive mendayu-dayu, skillnya biasa aja. Padahal memang bikin begitu kan ya untuk komersil sendiri, sementara untuk festival memang harus explore dengan kemampuan. Kalau orang dulu, tapi pengalaman dulu ya, tahun 2004 ada tapi band dulu, DP nama dulu Majesty, tapi pada saat orang kebetulan izin orang ada ikut kompetisi satu sulut dan DP hadiah rekaman. Orang kebetulan dapat untuk rekaman dan juga pada saat rekaman lagu yang di festival orang rubah lagu. Karena dari situ orang minta harus lebih explore mengenai keahlian semua kemampuan atau memang komersil. Menurut orang DP komersil dari sisi dorang DP komersil. Karena waktu itu sudah manajemen mungkin ya dari situ. Tapi pada saat orang juara festival, lagu yang dibawakan berbeda. Festival memang itu lagu yang serba ya, teknik, skill. Pada saat rekaman dia berubah jadi lagu yang komersil, menurut orang komersil. Jadi itu yang merubah juga buat orang. Dan di situ juga tompe wawasan sudah terbuka. Jadi ternyata untuk ditonton begini yang harus orang tonjolkan ini. Ini yang bisa untuk diterima masyarakat. Karena kan mungkin dari sisi musik untuk festival tertentu mungkin ya. Dari penilaian orang. DP segmentasi kan tertentu. Artinya kalau yang mau nonton festival itu pasti yang tertarik sekali dengan musik. Sementara kalau untuk yang orang backing yang untuk masyarakat ya pasti menyesuaikan masyarakat kesukaan, selera atau. Jadi di zaman itu peklar yang orang kebetulan ada produk itu yang sponsor. Peklar itu timbul yang bro bilang tadi, yang di Jawa Barat itu. Aku dekat orang, tapi sebenarnya lebih dulu, lebih senior. Orang lebih dulu sadik. Orang berapa mungkin? Yang tuh dorong pejuara yang tadi itu. Setelah 1 tahun setelah itu memang ada kompilasi. Betul. Kompilasi itu dia. Mar dulu kita ingat di zaman-zaman itu ada kompilasi dari band-band Manado di sini yang ada orang menang, dong bikin kompilasi sampai recording di Jakarta kalau tidak salah. Kalau dulu pernah kalau kita tidak salah dulu yang di sini ada Planet Cinta, baru orang yang kompilasi Cinta Abis. Orang yang Cinta Abis itu yang sama-sama itu band di Cinta Abis ada berapa band? Itu di cuma Sulawesi Utara atau Sulut? Kebetulan festival salah satu yang besar itu di sini. Jadi orang masuk 10 band di situ. Ada Gorontalo. Dari masih ingat enggak sih DP nama-nama band? Nama band sebagian tak masih ingat. Orang waktu itu dari Majesty berubah nama jadi G2. Artinya G2. Untungnya ada G2 kan. Baru ada yang dari Gorontalo Astronaut. Kayaknya dong jadi Astro. Astronaut waktu festival jadi Astro. Ada Keisa band, Astronaut. Keisa kita kenal. Iya, Don Juan. Yang gitar, Olive, drum. Iya. Keisa, orang gitu. DP nama Keisa mah DP personil laki-laki semua atau orang?
cewek so. Oh iya DP band cewek. Tapi kakak ada orang. Kan orang sempat ke Jakarta tuh orang. Habis itu pengen ke Jakarta. Pengen apa sih masuk musik Indonesia, masuk di komersil. Iya. Ya, kita sempat kenal sih dan orang. Jadi ada berapa lagi band? Tondano waktu itu, ada dari Tondano. Jadi kok dia dari masing-masing kota yang ada di Sulut Go. Itu yang dorang kumpul. Dulu kan waktu itu orang Sulawesi Utara sampai dengan Gorontalo, masih satu provinsi waktu itu provinsi. Nah, gitu waktu itu. Jadi kita pikir itu ada berangkat Linu ke Jakarta. Sempat dah. Ini kalau data terus di sana nggak jadi PNS ya. Nah pengalaman pas di sana waktu itu karena memang waktu itu juga indie ada tapi memang band-band waktu itu suka sekali mau masuk di major label. Iya. Jadi kalau major label orang selektif sekali tuh untuk mau pilih band yang mau masuk itu bagaimana perjuangan mungkin juga for orang penonton, for anak-anak muda yang mau suka masuk di industri musik walaupun sekarang yang indie juga banyak lebih mudah toh tanpa harus ada label boleh langsung sih masuk di Spotify lain-lain. Tapi perlu juga pengalaman-pengalaman dari yang sudah senior. Ya itulah, itu menyangkut juga torang kesiapan, torang mental dari para musisi karena kalau memang sudah di major label begitu, torang bisa dirubah kan semua. Masuk tompe bola main, torang perform. Jadi ya torang harus bisa berubah tompe sifat, torang lain-lain apa yang sebenarnya torang pikir waktu dulu tong so berharap lebih. Oh begini. Tapi sesuai keadaan berbeda. Nah itu melatih tong mental. Ada kalanya tuh orang tamang Riki so baku orang banyak yang akhirnya setelah di sana akhirnya ada yang mundur, satu grup band ada yang mundur. Tambah semua rantau, so tak jauh dari hal-hal yang biasanya tuh orang rutin tuh orang hadapi ya sebagai jadi itu orang mental tuh mesti latih. Musik dan juga kepribadian. Mental, musik dan juga kepribadian. Aduh, berat ya untuk jadi musisi ya. Tapi yang penting untuk terus berkarya ini sebelum orang mau dengar boleh mau bermain les sedikit mau closing sebentar. Coba biar nanti ada kok yang mau bawa, tenang ada yang mau bawa. Tolong Bapak ya dibawa. Sekali-sekali nggak ada masuk frame kok. Yang cuma duduk-duduk di situ. Ini mau bawa apa ini? Yang anak solo bass atau apa? Mungkin teknik justru dulu. Kalau solo bagus kalau dia semua nyanyi. Oh nanti sama nyanyi. Oke. Boleh berapa menit ini? Durasi singkat juga. Durasi singkat. Tepuk tangan dulu dong for Gigs. Tepuk tangan. Malas Oke, makasih Gigso boleh hadir di podcast orang punya, so bisa berbagi dengan mudah-mudahan orang penonton ini yang sementara menyaksikan orang boleh boleh tercerahkan bagaimana Gigs ini tetap bisa sukses dalam berkarya, berumah tangga. Amin toh. Kasih amin kuah ini. Nah, doa orang banyak kan supaya lebih banyak. Nanti kalau dia banyak project pasti dia mau balik ulang di sini. Nah, ini dalam waktu dekat ada project apa dari Gigs sebelum orang mau tutup podcast ini. Entah itu Gigs boleh solo atau mungkin juga dari komunitas atau dari Kalau dekat-dekat ini kalau untuk pribadi solo itu tadi saya sampaikan sementara garap mungkin instrumen. Jadi instrumen bass, kebanyakan solo bass. Kalau dari komunitas, kebetulan kita di Rockman Family, Sulut, orang rencana ada mau launching lagu-lagu originalitas dari band-band. Jadi di komunitas Rockman toh? Rockman, iya. Orang rencana mau launching sekalian untuk khusus lagu ori. Jadi untuk bawa lagu-lagu sendiri semua dari band yang ada. Dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat ini. Kemungkinan momen-momen 17 ini. Oh, so dekat sekali dan kalau momen 17-an. Iya. Sempat data sorong deh kok lantaran sibuk. Iya. Karena semua sibuk semua ini Rockman family di Sulawesi Utara. Banyak kerja, jadi sibuk. Yang penting tetap berkarya. Makasih sekali lagi Gigs. Ya, jangan lupa kalau misalnya Mbak Uni ngambil karya-karya di mana kok Teh? Kalau kita di Instagram Steve Gigs The Max. Oke. Itu tercipta waktu COVID.
Waktu COVID kan tong pakai masker. Jadi biasa kalau di musik nama pemanggilan gigs, paling kali nama Stephen tuh, Steve kata. Jadi pas di Instagram Steve Gigs The Mask, baru di YouTube sama. Itu. Tinggal mau dicari mau. Abis ini mesti bau nih DP karya-karya. Jangan lupa juga kalau misalnya ngoni misalnya ada hal-hal yang mungkin orang belum tahu, ngoni mau suka supaya orang mau undang di podcast orang punya, boleh langsung komen di bawah supaya orang tahu juga toh. Kadang-kadang saya tidak tahu semuanya karena saya hanyalah manusia biasa. Sekali lagi terima kasih Gigs, sampai jumpa di podcast orang punya di episode selanjutnya. Jangan lupa yang belum subscribe sekarang juga. Bye. Oke. Oke.